Halo anak-anak, Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi pada pembelajaran kita hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tema 5 subtema 1 PPKN tentang upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Pembelajaran kita hari ini kita akan mulai dengan peristiwa-peristiwa persatuan yang terjadi di Indonesia. Peristiwa pertama yang terjadi yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Indonesia merupakan negara kepulauan yang beberapa wilayahnya dipisahkan oleh perairan. Meskipun begitu, Indonesia tetap bersatu hingga saat ini. Usaha mempersatukan Indonesia yang telah dilakukan oleh para pahlawan tidak mudah, sehingga kita harus menghargainya dengan cara menjaga keutuhan negara Indonesia. Para pahlawan berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu perjuangannya adalah melalui Kongres Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menumbuhkan semangat sebagai tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda menumbuhkan semangat bangsa Indonesia untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sebuah keputusan yang dihasilkan pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan. Berikut ini adalah isi Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain menghasilkan Sumpah Pemuda, pada Kongres Pemuda II ini pun untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu ciptaan W.R. Supratman ini telah menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Dalam kongres ini pula, bendera merah putih dikibarkan mengiringi lagu tersebut. Peristiwa Sumpah Pemuda mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Banyak manfaat yang kita peroleh dari peristiwa tersebut, di antaranya mempererat persaudaraan, mewujudkan kerukunan, menumbuhkan semangat kerja keras, dan semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Selanjutnya akan kita pelajari yaitu upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan bangsa Indonesia sudah terwujud melalui munculnya organisasi-organisasi nasional. Salah satunya adalah Indis Partis. Indis Partis atau IP adalah partai politik pertama di Indonesia yang didirikan oleh Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Indis Partis berani mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Indis Partis bertujuan untuk mengembangkan semangat persatuan dan cinta tanah air bangsa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Pertama, saling menghormati dan menghargai. Kedua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Ketiga, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Keempat, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Kelima, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Keenam, menolong tetangga yang mengalami musibah. Dan yang ketujuh, memiliki rasa toleransi antar sesama. Selain Indis Partis, juga ada perjuangan Bung Tomo dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bung Tomo merupakan salah satu pahlawan yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Bung Tomo merupakan tokoh penggerak dan pembangkit semangat rakyat Surabaya.
Bung Tomo mengajak seluruh warga Surabaya untuk berjuang melawan penjajah tanpa melihat perbedaan agama dan suku bangsa. Bung Tomo merupakan pemimpin perang Surabaya pada 10 November 1945. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa perang antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Pertempuran Surabaya menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Pertempuran tersebut disebabkan oleh pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato. Para pemuda Surabaya sangat marah karena Belanda telah menghina salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang disampaikan saat Sumpah Pemuda, yaitu kedaulatan negara. Pertempuran di Surabaya kembali terjadi setelah Brigadir Malabi terbunuh. Tentara Inggris memberikan peringatan agar seluruh pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata melapor dan meletakkan senjatanya pada wilayah yang sudah ditentukan. Peringatan tersebut dianggap sebagai penghinaan bagi bangsa Indonesia. Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan rakyat Surabaya melalui isi pidatonya. Pidato Bung Tomo berhasil membakar semangat warga Surabaya dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini adalah isi dari pidato Bung Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya. Kau mengakui bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa keadaan genting, tetapi saya
kemenangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pertempuran Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo merupakan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah yaitu saling menyayangi dan menghargai sesama anggota keluarga, kerjasama membersihkan rumah, membantu adik mengerjakan PR, membantu orang tua di rumah, serta menghargai hak dan kewajiban antara anggota keluarga. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah yaitu melaksanakan piket bersama, bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, ataupun ras, membantu teman yang kesulitan dalam memahami suatu pelajaran, menghormati guru dan menyayangi teman, serta menaati tata tertib di sekolah. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Contohnya, menjenguk tetangga yang sakit, kerjasama mempersiapkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, serta keindahan lingkungan, melaksanakan musyawarah mufakat, serta menerapkan sikap toleransi antar umat beragama. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu upaya untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Perjuangan mempertahankan persatuan dan kesatuan sudah dilaksanakan sejak dahulu. Para pahlawan berjuang mempertahankan persatuan Indonesia dari berbagai ancaman. Bahkan ancaman terhadap persatuan juga terjadi hingga sekarang. Berikut ini beberapa contoh ancaman bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang pertama yaitu agresi. Agresi terjadi sesudah kemerdekaan Indonesia. Agresi dilakukan oleh Belanda dengan tujuan memecah persatuan Indonesia. Agresi yang dilakukan oleh Belanda terjadi 2 kali, yaitu agresi militer 1 dan agresi militer 2. Belanda melakukan agresi militer agar dapat menguasai wilayah Indonesia kembali. Ancaman yang kedua yaitu pemberontakan. Pemberontakan merupakan peristiwa pertempuran bersenjata. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, banyak pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Tujuan pemberontakan adalah ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah perpecahan. Keragaman di Indonesia merupakan sebuah perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan jika tidak disikapi dengan baik. Hadirnya perpecahan disebabkan oleh sikap-sikap antara lain mengganggu teman, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama, serta tidak memiliki sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Ancaman yang keempat yaitu penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian obat-obatan berbahaya tanpa memperhatikan aturan dari dokter. Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa. Ancaman selanjutnya yaitu korupsi. Korupsi merupakan perilaku tidak jujur dengan memberikan uang atau barang yang dilakukan secara tidak wajar. Korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan, tapi dapat juga terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap peristiwa yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang pertama, para pejuang Indonesia masih atau pertemuan untuk menanggulangi agresi militer Belanda 1 dan 2.
Yang kedua, penumpasan terhadap para pemberontak. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan toleransi antara sesama warga. Yang kelima, yaitu membiasakan sikap jujur dan berani bertanggung jawab. Yang keenam, menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang ketujuh, menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.